Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, lis-shaim farhatan, bagi yang berpuasa dia memiliki dua kebahagiaan, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Semua jenjang pasti ketika berbuka bahagia. Mau anak-anaknya, mau dewasanya, laki-lakinya, perempuannya. Jangankan yang berpuasa, yang tak berpuasa pun ikut bahagia. Makanya terkadang ikut juga yang berbuka puasa juga seolah-olah dia berpuasa. Tapi sih nggak ada ya, semua berpuasa. Ini luar biasa. Sebagian ulama mengatakan maksud 'inda fitri, ketika berbuka, yaitu ketika Idul Fitri. Ketika Idul Fitri. Naam, kita ya secara pasti bahkan disunnahkan menampakkan kebahagiaan di Idul Fitri. Makanya modal kebahagiaan kita di Idul Fitri itu makan-makan, diharamkan berpuasa di satu Idul Fitri. Karena modal atau kita nampakkan dengan makan-makan. Kemudian yang kedua, yang kebahagiaan yang lebih dahsyat lagi yang dirasakan, yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa adalah 'inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa dengan Rabbnya. Kenapa orang yang berpuasa itu akan merasakan, akan mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya? Karena dia mendapatkan pahala, gajian dia, mendapatkan pahala, hasil perjuangan dia di dunia, lelah capek dalam beramal soleh, nanti di akhirat diberikan pahala, bahagia, senang, bahagia puasanya, pahala puasanya, pahala baca Qur'annya, pahala sholat tarawihnya, qiyamul lailnya. Kapan itu kita peroleh? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Maka orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan itu. Yang kedua, kebahagiaan pertama tadi karena dia mendapatkan pahala. Yang kedua, berjumpa dengan Allah Rabbnya. Berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan Allah senang kepadanya. Maka disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, idza ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Seseorang hamba kalau suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengannya. Wa idza kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Tapi kalau seorang hamba tidak suka berjumpa dengan Allah, benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan hamba itu. Ahibati fillah, apa yang menyebabkan seorang hamba itu senang berjumpa dengan Allah sehingga Allah pun senang berjumpa dengannya? Kalau kata Nabi SAW di akhir riwayat ini, ketika di sakaratul maut dikabarkan kebaikan kepadanya,
dikabarkan pahala yang besar, dikabarkan Allah ridho kepadanya, dikabarkan Allah ampuni dosanya, bahkan dikabarkan surga tempatnya pada waktu sakaratul maut. Allah ridho kepadanya, Allah sayang kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah bahkan di surga tempat kembalinya. Maka dia pun cinta, suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengan dia. Juga dikatakan oleh Nabi, kenapa seorang hamba tidak suka berjumpa dengan Allah? Karena dikabarkan ketika sakaratul maut hendak berjumpa dengan Allah, dikabarkan oleh malaikat Allah benci kepadanya, Allah marah kepadanya, bahkan Allah tidak mengampuni dosanya, bahkan tempat tinggalnya neraka dikabarkan, padahal dia sakaratul maut. Sebab itulah hamba itu tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Makanya yang sangat dahsyat kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah. Berarti kenapa seorang hamba berjumpa dengan Allah suka, senang? Karena sebelum dia meninggal dunia dikabarkan kabar baik kepadanya. Mudah-mudahan itu kita peroleh nanti di hari kiamat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada sebuah doa yang kita harus ketika tutup dengan kajian-kajian yang kata Nabi SAW, ketika dibaca doa ini disebut dengan doa kafaratul majlis. Maka ketika kita baca ini kata Nabi SAW, kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita di majlis ini diampuni oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.